Silakan Bu. Ya Ustadz. Silakan. Selanjutnya kita persilakan Ustadz kita yang tercinta, Ustadz Rizal, untuk memberikan pencerahan atas surat Al-Baqarah ayat 173. Silakan Bu Ustadz. Syukran Bu Mela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat, karunia, anugerah kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka mentadaburi Al-Quran, mendalami Al-Quran, agar dapat kita amalkan nanti. Dan kita berharap kelak di Yaumul Hisab kita panggil oleh Allah dengan panggilan hamdan syakuran, dan kita masuk surga tanpa hisab. Harapan kita semuanya. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung, utusan Allah ke muka bumi ini untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, dari kondisi yang jahiliyah yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sambung lagi membahas ayat Al-Quran. Kalau kemarin kita disuruh memakan makanan yang baik-baik, kemudian kita bersyukur kepada rezeki dari Allah agar kita bisa taat kepada Allah dalam penyembahan kita. Nah itu terakhir kemarin ya. Nah, mungkin ini kaitan dengan makan juga ya, kaitan dengan makan juga. Kemarin makanlah yang baik-baik, nah diuraikan oleh Allah yang tidak baik gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitatu waddama walahmal khinzir ya. Innama sesungguhnya hanyalah, sesungguhnya apa yang, jadi kalau diterjemahkan innama itu sesungguh hanyalah ya. Innama sesungguhnya hanyalah harrama, dia mengharamkan. Harrama itu KKL, pelakunya huwa itu siapa? Allah ya, karena yang berhak mengalahkan mengharamkannya Allah. Pelakunya huwa, akar kata harama, polanya fa'ala, jadi mengharamkan. Sesungguhnya dia telah mengharamkan alaikum atas kalian al-maitah, mayat yang bangkai yang mati-mati ya. Jadi kalau ada hewan yang mati itu haram. Nah, kecuali apa? Kecuali ikan. Semua yang di laut itu, yang bangkai itu semuanya haram. Kecuali bangkai ikan. Kalau bangkai ikan haram ya nggak bisa kita makan ikan lagi ya. Karena nggak disembelih dia kan. Innama harrama alaikumul maitata, yaitu mayat, waddama, dan darah. Nah, darah itu haram. Jadi kalau ada orang yang makan darah, namanya zombie. Gitu ya. Darah itu haram. Nah, kemudian yang berikutnya walahmal khinzir. Nah, itu lahma itu menyukai daging ya. Kalau kata-kata lahma itu menyukai daging atau banyak daging. Kalau lahmal khinzir daging babi. Jadi Allah mengharamkan kepada kalian mayat, bangkai, darah. Jadi kalau ada bakso yang katanya pernah ada bakso dari darah itu tuh haram itu. Darah itu haram. Nah, kemudian yang berikutnya yang haram itu adalah daging babi. Walahmul khinzir. Ada juga mengatakan kalau daging babi haram, apanya namanya itu taringnya enggak dong, bulunya enggak dong. Nah, jangan ya, ini hanya perwakilan. Dagingnya haram berarti semua tubuhnya itu haram. Ya enggak boleh, atau mau taringnya kah, mau bulunya kah, mau apa namanya
kuku kakinya kan semua haram. Ini bahasa metafor ya. Bahasa metafor itu seperti kita bahasa peribahasa. Saya udah lama nggak lihat batang hidungnya Pak Joni. Saya contoh kata begitu kan, bukan tidak melihat batang hidung, semuanya batang hidung hanya sebuah contoh atau sebuah perwakilan dari tubuhnya Pak Joni. Nah, itu saya udah lama nggak lihat batang hidung. Berarti tidak melihat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Semuanya yang nggak saya lihat. Batang hidung hanya sebuah contoh, sebuah perwakilan. Itulah gaya bahasa ya. Di sini gitu. Diharamkan kepada kalian mayat, darah, dan daging babi. Termasuk juga ya daging babi, ya taring babi, bulu babi, semuanya ya, haram itu. Kemudian yang berikutnya, wama uhilla, dan tidak dan yang disembelih halla itu pasif ya, akar katanya halla. Jadi halla, uhilla itu KKR pasif, pelakunya siapa? Kemudian akar katanya halla, polanya af'ala ya, disembelih. Jadi dan apa yang disembelih bihi dengannya li ghairillah, dengan nama selain daripada Allah. Jadi namanya misalnya demi Lata dan Uzza sembelih, demi Nyi Roro Kidul sembelih, demi arwah nenek moyang sembelih. Nah, itu haram. Walaupun zatnya halal. Nyembelih sapi ini dipersembahkan untuk arwah nenek moyang, atau daging kambing disembelih, dibacain supaya nanti sesajen kita padi kita nih subur. Nah, itu berarti untuk selain pada Allah. Itu haram juga. Haram ya disembelih. Jadi kalau gitu kita mana? Ada orang yang di mana di tempat disembelih itu dipersembahkan ke laut, ke pohon. Nah kita nggak boleh ikut makan itu masuk yang haram. Karena pembacaannya di luar nama Allah. Ada juga orang-orang yang agak mengamankan ya, sangat prudent dia kalau makan ke rumah makan tanya dulu, ini baca bismillah nggak nyembelihnya. Kalau nggak baca bismillah dia menganggap itu haram. Nah, kalau kita gimana? Nah, ini masalah fikih kita nggak bahas ya, masalah fikih kita bahas. Nah, kalau saya ditanya pribadi, setiap makan daging yang kita ragu ya kita berhenti, nggak usah makan. Kalau tempat itu tempat yang nggak pas, yang menyembelihnya kita nggak tahu baca bismillah apa enggak, kita makan. Tapi kalau tempatnya muslim, nah makanya ada orang-orang tertentu yang hanya mau makan tempat mau makan muslim. Kenapa? Dia menjamin sembelihannya itu baca bismillah. Nah, kalau kita makan di tempat yang tidak muslim, ya memang ayam, ya sapi di situ. Tapi pada saat menyembelihnya, nyembelih pakai bismillah apa tidak ya? Nah, kita hati-hati. Jadi kalau itu termasuk yang diharamkan. Diharamkan di sini satu paket ya. Innama harrama alaikumul maitat, itu maitatah wad dama walah mal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang tidak disebut nama Allah ya, atau selain daripada Allah disebut. Nah, kemudian famanit turra, maka manit itu man asalnya kan, barang siapa itturra itu akar katanya apa itu darra, akar katanya darra. Pelakunya siapa? Kalau di sini saya lihat pelakunya huwa. Akar katanya apa? Darra. Polanya ifta'ala. Ittura. Barang siapa yang darurat ya, darurat. Darra itu darurat. Sangat darurat. Dan barang siapa yang dalam kondisi terpaksa atau darurat, atau kalau dia nggak makan mati. Famanit turra ghaira, yang selainnya itu barin. Dia tidak, bagin itu menuntut ya, bagin itu menuntut, katanya bahwa ya itu menuntut atau menghendaki, dan dia tidak menghendakin jadi artinya enggak maksain, hanya sekedar darurat bagin, dan dia tidak menghendaki bagin wala adin, dan dia juga berlebih-lebihan, jadi sebatas kebutuhan pokok. Nah ini masih ke fikih, kita nggak bahas ya, masuk fikih bagaimana kapan halal, kapan haramnya daging babi, kapan haramnya bangkai, itu nanti belakangan. Kita nggak bahas secara fikih, kita bahas secara konteksnya aja. Jadi diharamkan pada kamu daging babi dan semacam, dan barang siapa yang terpaksa dalam keadaan darurat, kalau dia nggak makan mati, maka dia boleh sepanjang tidak berlebih-lebihan, dia tidak menginginkan, artinya pada saat makan itu dia nggak ingin. Nah, kemudian juga tidak berlebih-lebihan.
ghairu baghin, tidak menuntut atau tidak menginginkan, wala dan tidak adin. Adin itu melampaui batas. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Tidak berdosa dia. Tidak menginginkan, terpaksa jadinya, dan tidak berlebih-lebihan. Hanya sekedar menahan hidup. Kayak di rimba, di hutan, udah lama nggak makan, ketemu ular. Daripada mati, makan ular. Tapi sebatas untuk darurat ya, sebatas untuk bertahan hidupnya. Habis itu cari yang lain. Itu kalau darurat ya. Kemudian masalah darurat pikir tadi nanti ya. Kita lihat ke pikir, biarlah orang pikir bicara. Kita nggak masuk ke area pikir itu. Fala isma alaihi, dan maka tidaklah berdosa atasnya. Tidak ada dosa padanya. Fa maka la tidak isma dosa alaihi atasnya. Kenapa? Allah tutup dengan innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Jadi karena sifat pengampun Allah, sifat penyayang Allah lah, kita boleh mengadakan darurat tadi. Tapi tidak boleh diulang-ulang. Kita darurat ini, makan daging babi. Wah enak nih, tambahlah. Nah, nambah nggak boleh. Hanya sebatas mempertahankan hidup. Nggak ada lagi yang lain. Itu betul-betul darurat. Jadi kata itturra itu daruratnya berlebih. Jadi betul-betul darurat. Betul-betul yang kalau tidak dilakukan mengakibatkan nyawa. Darurat sekali. Nah, itu baru boleh ya. Tapi kalau masih bisa bertahan, ya cari yang lain dulu. Masih bisa bergerak, masih berjalan, itu haram. Jadi yang haram apa tadi? Pertama haram adalah bangkai, kecuali ikan ya. Nah, bangkai, semua bangkai haram. Kalau sudah mati, misalnya kambing kelindes mobil, mati dia kelepak-kelepak, nggak sempat disembelih, udah kuburin aja. Sayang nih kambing kan baru mati, ini tersembelih aja, lalu dibulai, udah mayat itu Bu. Nah, jangan ya, itu termasuk darah apa aja. Nah, saya lihat kemudian ada beberapa, maaf ya, hati-hati ya, ada makanan-makanan tertentu yang buat dari darah. Nah, itu juga haram. Kemudian daging babi itu semuanya ya, mau daging babi, mau bulu babi, apapun perlengkapan yang ada unsur babinya itu haram semuanya. Haram ya. Apa kita lihat benar ada juga yang gigi lah katanya, zat ini, zat itu, obat ini, obat itu, yang ada unsur babinya itu semuanya haram. Kemudian yang dibaca selain daripada Allah, disembelih bukan atas nama Allah, diniatkan untuk sesembahan-sesembahan yang lain. Ini untuk arwah nenek moyang lah, ini untuk arwah yang penghuni laut inilah, penghuni pohon ini, penghuni rumah ini, itu haram semua. Kalau disembelih, diberikan ke kita makan itu, nah itu kita nggak bisa makan, ya haram itu. Kemudian barang siapa yang darurat, yang terpaksa, maka bolehlah sepanjang dia tidak menginginkan dan tidak berlebih-lebihan, hanya sebatas kebutuhan hidup. Nah, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu poin pertama. Ayat berikutnya bisa satu lagi. Innal ladzina, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yaktumuna. Nah, yaktumuna kemarin sudah belajar itu yang kelas siang. Yaktumuna bentuknya KKSAD, pelakunya hum. Kata-katanya katama, polanya fa'ala. Buka kamus artinya apa? Menjemunyikan. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang anzalallahu, Allah turunkan. Apa itu? Al-Quran. Jadi barang siapa yang menyembunyikan Al-Quran, itu bisa terjemahan begitu. Innallazina yaktumuna ma anzalallahu, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan minal kitab, dari kitab ini, dari Al-Quran ini, wayastaruna, dan dia memperdagangkan bihi samanan qalila, dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Nah, bagaimana memperdagangkan harga yang murah itu? Nah, contohnya misalnya kita ingin jabatan nih, kita pidato depan bos kita baca Quran, kita puji-puji bos kita dengan catatan biar ini pangkat, oh ini hebat Quran ini. Apapun kebijakan bos kita dukung dengan ayat-ayat. Nah, itu padahal kebijakannya salah. Saya pernah melihat ada ulama yang mengatakan, ya pada saat dia pidato depan pejabat, ya ada menteri memplesetkan ayat ke kondisi kebijakan bosnya itu. Hati-hati ya. Jadi innallazina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna, dan memperdagangkannya. Kata-katanya yastaruna itu KKSAD,
Pelakunya hum, akar katanya apa? Syaraya, syara. Polanya ifta'ala. Jadi tak di situ adalah ta pola, bukan akta, akar kata. Dan memperdagangkan bihi dengan samanan qalilan, harga yang sangat sedikit, hanya sedikit harganya, harga dunia. Cuma 5.000 perak, 1.000 perak, ada yang cuma setengah jabatan jadi RW. Nah, mungkin bagi saya contohnya misalnya begini, kita menjual ayat itu, menjual ayat itu bukan berarti ada juga yang mengatakan berarti nggak boleh dong menerima penor dari ngajar Quran, itu bukan sana harinya. Jadi sama dengan qalilan ini saya pidato di depan gubernur, misal ya, saya baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ada gubernur situ tuh. Nah, tahu nggak tali Allah? Nah, tali Allah tuh banyak artinya, luas. Nah, termasuk juga SK gubernur. Nah, kita harus pegang SK gubernur ini. Nah, itu sama dengan qalilan itu. Jadi supaya gubernur senang sama kita. Oh, saya dukung oleh ayat ini. Nah, jadi jangan sampai dibawa ke sana ya. Nah, jadi tidak boleh dibawakan ayat-ayat Allah yang melenceng, kita tahu artinya sebenarnya apa, lalu dilencengkan untuk mendukung seseorang. Itu nggak boleh. Itu namanya memperjualbelikan dengan samanan qalilan. Kita bicara Al-Quran itu apa adanya aja, air mengalir. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Masalah nanti siapa yang tersinggung, apa enggak, itu urusan masing-masing. Nah, Al-Quran, cuman bagi pendakwah juga penting menyampaikan dengan bil hikmah. Ya. Tapi tidak boleh memperdagangkan, tidak boleh mengambil hati, tidak boleh supaya dia tertarik, mendukung kebijakan dia. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu yang kita rangkul itu nggak salah, supaya tertarik itu lain cerita. Apa sebabnya? Supaya kita banyak orang ikut, tidak membuat sebuah kebijakan yang mempengaruhi banyak orang. Kan ada tuh kebijakan si A, kebijakan si B sebagai penguasa, ya kan? Kita cariin ayatnya supaya didukung, ya kan? Namanya itu pesanan, misalnya mau pemilu, ada ayat tertentu yang dia pakai untuk mendukung apanya dia, untuk mendukung kontestan dia, mendukung pilihannya dia. Itu yang hati-hati ya. Hati-hati itu. Jangan nanti itu termasuk dengan samanan qalilan. Kalau diplesetkan. Tapi kalau niatnya benar ya bisa jadi benar. Niatnya benar. Seseorang mencalonkan jadi penguasa, lalu dibaca ayat itu. Memang tujuannya ikhlas, kita tahu pribadinya ikhlas, memang betul-betul dia ingin memperbaiki negara ini, kondisi tempat dia tinggal, keakuran ya nggak masalah kalau niatnya benar. Tapi kalau cuma cari voting, cari suara pakai ayat, nah itu ya termasuk juga samanan qalilan. Kemudian innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaru samanan qalilan. Ulaika, mereka itulah ma yakuluna, yang akan memakan nanti fi butunihim, pada butunihim itu saya lihat akar katanya dulu, bata, kita lihat akar kata dulu Pak, saya coba lihat dulu, tadi belum sempat melihat, tidak makan, tidak, perutnya ya, perut butunihim, batan, perut ya, ilanna, jadi mereka memasukkan dalam perutnya ilanna, culi api, wala yukallimunahumullah, dan Allah tidak akan bicara padanya yaumul kiamah, pada hari kiamat. Jadi kalau masuk kepada kita makan yang haram, maka lebih bagus api masuk ke perut kita. Yang sama aja dengan makan api kita. Nah, kalau itu kita nggak mau makan api ya, makan api kita nggak mau. Kemudian wala yuzakihim, dan tidak disucikan mereka, dan tidak mereka disucikan. Walahum, dan bagi mereka azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi ternyata makanan ini nggak bisa main-main kita Pak ya. Makanan ini ujung-ujungnya azab yang pedih. Walahum azabun alim, azab yang pedih ya. Azabun alim, ada azabun azim, azab yang besar, azabun alim yang pedih. Pedih itu mungkin kalau Bapak Ibu di dunia ini yang paling pedih apa itu Pak? Sakit gigi ya. Sakit gigi itu sakit ya. Sakit gigi sakit. Berdenyut Pak. Jadi kalau pedih itu berdenyut. Sakit gigi, kalau sakit perut pedih juga. Kalau sakit kepala pedih juga itu. Memang sakit itu nggak ada yang enak, Pak. Nah, jadi azabun alim, azab yang pedih. Apa sebabnya? Kena makan. Jadi kalau masuk api ke dalam perut, ya terbakar lah perutnya. Ini bisa banyak perumpamaan seperti itu ya. Barang siapa yang begini lebih bagus baginya dicolokin pipa emas ke kepalanya itu. Ada satu ayat hadis, barang siapa yang memegang tangan perempuan yang bukan muhrimnya, itu lebih bagus
dicolok kepalanya dengan bara panas. Ya, kenapa? Konsekuensi dari azabnya pedih. Itulah azabun alim itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah turunkan, tidak boleh juga menukar dengan harga yang sedikit, tidak boleh juga itu sama dengan memakan bara api. Jadi di atas tadi ada masalah yang haram, di sini masalah menyembunyikan. Ada dua topik memang yang berbeda di sini ya. Tapi karena waktu kita ya mencukupin, ya kita bahas dua-duanya. Baik Bapak Ibu sekalian, dari segi gramatikalnya saya coba ulang lagi. Innama huruf, inna huruf, ma huruf, harama KKR, alai huruf, kom kata ganti, alma tatah kata benda ya yang baru belajar, alif lam dari situ. Kemudian wa huruf adama kata benda, wa huruf lahmal khinzin itu kata benda majemuk ya. Wa huruf ma huruf ukhillah KKR pasif, bi huruf hi huruf li huruf ghairillah kata benda majemuk. Kemudian fa huruf man huruf iturra KKR ghairi ghaira huruf ya. Bagin kata apa namanya? Kata benda pelaku aktif. Wa huruf la huruf adin kata benda pelaku aktif. Fa huruf la huruf isma kata benda, alai huruf hi huruf. Nah, kemudian inna huruf Allah, tetap Allah ya. Ghafurun superlatif kata benda, ar-rahim superlatif. Inna huruf alazina kata penghubung, yaktumuna KKSAD, ma huruf anzala itu adalah KKL dengan pelaku huwa. Siapa huwa di situ adalah Allah. Akar katanya nazala, polanya af'ala. Min huruf alkitab adalah kata benda, wa huruf yastaruna KKSAD, bi huruf hi huruf sama nan kata benda, qalilan kata benda. Ulaika kata tunjuk, ma huruf yakuluna KKSAD, fi huruf butunihim kata benda majemuk, ila huruf annar kata benda, wa huruf la huruf yukallimu adalah KKSAD, hum kata ganti Allah, huruf Allah, yaumal qiyamah kata benda majemuk, wa huruf la huruf yuzakki KKSAD, him kata ganti, wa huruf la huruf hum huruf azabun kata benda dan alimun kata benda. Itu penggalan-penggalannya ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang baru jadi bergabung dengan Al-Asani, itu pemenggalannya. Mudah-mudahan pagi ini yang baru bergabung juga dapat bagian materi, yang sudah lama juga dapat bagian materi, yang ingin dengar ceramah juga dapat bagian materi. Mudah-mudahan semua pihak yang masuk terpenuhi keinginannya ya, atau terpenuhi apa yang diinginkan. Semoga apa yang disampaikan ada manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kalau ada hal-hal yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah sekali lagi datang dari saya. Saya tidak menutup kemungkinan ada yang salah. Namun kalau ada yang salah, biasanya ada 3 hari lagi ada bisikan aja tuh, kamu salah kemarin tuh. Ada kayak nggak enak perasaan, kayaknya kemarin nerangin itu ada yang salah. Nah biasanya kalau dengan itu saya mohon buka kami itu maaf. Kemarin saya salah juga menerangkan sesuatu, dan saya minta maaf kepada Pak Saad kemarin, kepada Bu Erida, kepada Bu Yulia. Dia salah kemarin, salah. Biasa tuh Bu. Ulama pun jangankan kita, ulama besar pun ada yang salah. Imam Syafi'i masih ingat saya ngomongnya itu. Kalau ada yang salah dari saya belakangan kamu ketahui, ralat sekali. Nah itu ulama-ulama besar itu selalu mengatakan itu. Kalau ada yang salah, nah, karena Nabi Muhammad juga itu. Kalau ada yang bukan dari aku, kalau ada yang dariku bertentangan dengan Quran, itu berarti bukan dariku. Itu dari Nabi sendiri yang mulai ngomong. Kalau ada yang dariku bertentangan dengan Quran, Nabi ngomong itu tuh. Kalau ada yang bertentangan dengan Al-Quran dariku, itu bukan dariku. Karena ada banyak orang pembuat hadis palsu ya. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, itu bukan hadis. Hadis tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Semua hadis menguraikan ayat-ayat Allah. Jadi hadis dan Al-Quran itu satu paket. Al-Quran hadis satu paket. Tidak ada yang bertentangan. Jadi kalau ada, nggak cocok dengan ayat ini, hadis ini, ya itu berarti hadisnya yang perlu dipertanyakan. Ya, banyak hadis palsu, hadis taib yang dibawa orang ya. Kalau hadis sama Al-Quran nggak ada yang bertentangan, semuanya mendukung tentang kebenaran Al-Quran. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.